Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardhin, mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian yang sudah selama ini kita laksanakan, pagi ini dapat kita laksanakan kembali. Mudah-mudahan dengan selalu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu senantiasa akan dapat kita jadikan sebagai pedoman bagi kita semuanya, sehingga di dalam melaksanakan segala aktivitas semuanya itu akan bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya sudah menyampaikan ayat-ayat yang berbicara tentang dorongan yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, agar supaya kita semuanya ini tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk selalu kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila kita semuanya ini nantinya akan dipanggil oleh Allah, kita semuanya ini sudah mempunyai persiapan bekal yang dapat kita jadikan sebagai suatu hal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Zumar itu jamak daripada zumrah, artinya adalah golongan-golongan. Di dalam ayat yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, di situ nantinya kita semuanya juga akan bisa menerima terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, agar supaya kita semuanya ini tidak merasa bosan-bosannya di dalam melaksanakan segala hal untuk dapat kita jadikan sebagai suatu sarana takorup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, meskipun di dalam kehidupannya manusia itu mempunyai banyak dosa, tetapi Allah masih mengakui sebagai hambanya, sehingga oleh karenanya Allah memanggil, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku tadi adalah orang-orang yang mereka itu telah berbuat kelewat batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi meskipun telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, tetapi Allah masih mengakui orang tersebut adalah sebagai hambanya. Ini merupakan bukti bagaimana besarnya kasih sayang Allah, kasih sayang yang diperuntukkan bagi manusia. Sebab meski bagaimanapun yang namanya manusia berbuat kesalahan itu adalah termasuk sesuatu yang sifatnya mungkin. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan di dalam hidupnya, tetapi apabila kesalahan itu sudah terlanjur dilakukan, maka orang tersebut akan menyadari sehingga cepat-cepat untuk menutup kesalahan yang sudah dilakukannya itu dengan melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu, di dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah terhadap perbuatan jelek itu, ikutkanlah dengan perbuatan yang bagus, niscaya kebagusan tersebut akan dapat menghapus perbuatan jelek yang sudah terlanjur dilaksanakan. Padahal di dalam Al-Quran Allah sendiri menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu meskipun sudah mencapai derajat takwa kepada Allah, sudah mencapai derajat bertakwa kepada Allah, melakukan kesalahan itu termasuk sesuatu yang sifatnya adalah mungkin. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran
yang ada di dalam surat Ali Imran. Di situ disampaikan oleh Allah, disampaikan bahwa sesungguhnya meskipun dia itu adalah termasuk orang yang bertakwa, tetapi mungkin di dalam hidupnya itu melakukan kesalahan. Tetapi apabila kesalahan itu sudah terlanjur dilaksanakannya, maka cepat-cepat dia ingat kepada Allah. Di sini Allah memanggil apabila kita ini telah terlanjur untuk berbuat hal yang sifatnya adalah salah, maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu semuanya itu berputus asa daripada rahmat Allah. Meskipun berapa banyaknya dan berapa besarnya kesalahan itu sudah kamu lakukan, kalau kamu mau minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Jangan berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa yang sudah terlanjur dilaksanakan, meskipun berapa banyaknya, asal orang tersebut mau minta ampun kepada Allah, tentu akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang berbahagia, sering saya sampaikan bahwa sesungguhnya di dalam salah satu hadisnya Nabi pernah menceritakan tentang suatu hal yang pernah dialami oleh orang dahulu, bahwa sesungguhnya pada zaman dulu ada orang yang sudah pernah membunuh orang lain, itu banyaknya ada 99 orang yang dibunuh. Di waktu dia sudah membunuh orang yang ke-99, kesadarannya ini timbul bahwa apa yang dilakukan itu adalah kesalahan, sehingga dia mempunyai keinginan bagaimana agar supaya kesalahan-kesalahan tersebut bisa diampuni oleh Allah. Untuk itu dia mendatangi salah seorang yang dianggap pandai, an a'lami ahlil ardi. Dia mendatangi orang yang dipandang pandai di bumi ini. Kepada orang tersebut dia menyampaikan tentang apa yang sudah pernah dilakukannya, bahwa sesungguhnya dia sudah membunuh 99 orang. Sekarang timbul keinginannya untuk minta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Apa kira-kira tobat yang dilakukan itu akan diterima oleh Allah? Tetapi
orang yang dipandang pandai tersebut menjawab bahwa sesungguhnya tobatmu tidak akan diterima oleh Allah. Berarti jawaban tersebut adalah menyalahi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu semuanya berputus asa daripada rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau memang orang tersebut minta ampun kepada Allah, meski seberapa banyaknya dosa yang sudah dilakukan, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah. Karena mendapatkan jawaban yang seperti itu, maka orang yang ditanya tersebut, yang dipandang pandai, itu langsung dibunuhnya, sehingga dia sudah membunuh orang banyaknya ada 100, tetapi keinginannya untuk bertaubat itu terus meletup-letup. Dia mendatangi orang yang lain yang juga dipandang mengerti. Sesudah apa yang menjadi masalahnya itu disampaikan, maka orang tersebut menjawab bahwa kamu sebaiknya jangan tinggal di kampungmu, jangan tinggal di bumi situ, karena bumi yang kamu tempati itu adalah merupakan bumi yang tidak baik. Kalau kamu sudah bertobat tetapi tetap kamu tinggal di situ, nantinya kamu masih akan tetap terpengaruh terhadap orang-orang yang ada di situ. Oleh karena itu, saya anjurkan supaya kamu pindah. Kamu tinggalkan kampungmu menuju ke kampung lain yang kamu pandang orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang baik. Jamaah yang berbahagia, mendapatkan saran seperti itu, akhirnya dia berangkat ke kampung lain. Tetapi sebelum sampai, dia mati, dia meninggal. Di tengah jalan dia meninggal. Pada waktu dia meninggal ini, lantas malaikat yang mengurusi tentang rahmat dan mengurusi tentang azab itu eker-ekeran. Kata malaikat rahmat, ini bagianku karena dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab, ini bagianku karena dia belum melaksanakan kebaikan apapun. Karena keduanya ini berselisih, Allah mengutus malaikat lain untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Malaikat turun menyampaikan kepada kedua malaikat yang berselisih tersebut, sudah, jangan berselisih. Sekarang daripada begitu, diukur saja jarak yang sudah ditempuh dan yang belum ditempuh itu berapa panjangnya.
Meskipun pada waktu itu dia berjalan ini, kalau dibandingkan masih panjang jalan yang akan ditempuh, berarti yang sudah ditempuh ini baru sedikit, tetapi oleh Allah dijadikan lain. Diukur malaikat itu ukurannya panjang yang sudah ditempuh daripada yang belum ditempuh. Karena panjang yang sudah ditempuh, maka dia menyampaikan, oh ini bagiannya malaikat rahmat. Makanya jangan sekali-kali mempunyai rasa putus asa. Kita kembali dan kembali kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana agar supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini, semuanya itu senantiasa dapat diampunkan dan dihapus oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, makanya Nabi memberi contoh, dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan contoh bagi kita semuanya, agar supaya jangan merasa bosan-bosan untuk selalu dan selalu minta agar supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita laksanakan semuanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, termasuk di dalam menyampaikan doa kepada Allah ini adalah anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita itu kita arahkan bagaimana agar supaya minta ampun untuk orang tuanya, sehingga dengan begitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan yang demikian itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita ini. Mumpung kesempatan itu masih ada, kita diberi oleh Allah kesempatan, mari kita gunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah ini. Kita manfaatkan dengan selalu minta ampun kepada Allah. Di dalam hadis itu disampaikan ada 5 perkara yang harus kita kerjakan sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya adalah wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan, yaitu hidup. Mari kehidupan ini kita gunakan. Semoga bisa memberikan dorongan kepada kita, sehingga di waktu kapanpun kita ini selalu dan selalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini.